Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai tanda ini 2, 1, 3 dan seterusnya. Terus panjang pendek, maju untuk bibir, terus apa? Terbalik. Tebal itu unsurnya gema. Ko, mo, o, l, tidak hanya sekedar ko, do, betul. Tetapi ada gemanya. Baik, kita lihat mulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibah. Idza waqa'atil waqi'atu khafidatur rafi'ah. Tiga ayat terus. Jadi baca saja terus, yang penting panjang pendeknya stabil. Kita ulang. Wa kuntum azwajan thalatha. Wa kuntum azwajan thalatha. Wa kuntum azwajan thalatha. Wa kuntum azwajan thalatha. La yusadda'una 'anha wa la yunzifun. La yusadda'una 'anha wa la yunzifun. Ini surat Al-Waqi'ah itu sejatinya aslinya yang mudah, tetapi memang sejak awal sudah, kalau bayangannya sulit ya mungkin betul agak sulit iya juga, karena mufradatnya, kosakatanya memang jarang kita dengar. Kosakatanya di dalam Quran jarang kita dengar. Makanya harus kita sering-sering ucap, sering-sering mendengar supaya terbiasa, dan akhirnya nanti justru ini menjadi salah satu surat yang paling kita hafal. Ya, akhirnya begitu. Insya Allah akhirnya seperti itu. Maka ngapunten meskipun jenengan ngapunten ada yang mungkin agak kepungkal-pungkal, maka tolong tetap ditahan, tetap ikut. Harapannya di rumah mendengar minimal dibiasakan malam dibaca, kemudian mudah-mudahan menjadi wirid atau hizib yang memang nanti berfaedah dan berfadilah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. La yusadda'una 'anha wa la yunzifun. La yusadda'una 'anha wa la yunzifun. Satu ayat lagi. Wa fakihatin mimma. Wa fakihatin mimma. Wa fakihatin mimma. Wa fakihatin mimma. Mimma. Ini durasinya sama. Jangan sampai beda ya. Monggo namun kita putus. Tim mimma. Masih ada. Tim mimma. Wa fakihatin mimma.
يتخيرون يتخيرون يا تا خا 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 خيا خيا رون يتخيرون وفاكهة مما يتخيرون. Ini harus ada sabarnya dikit ya, terkait dengan guna. Saya ingatkan sekali lagi, tim mimma di sini dua-duanya idgham biguna. Yang satu tanwin ketemu mim, yang satu non ketemu mim. Cuma yang satu kelihatan tanwinnya, yang dua nonnya tidak kelihatan. Maka ada istilah khusus dulu pernah kita sampaikan. وفاكهة Kita ulang 3 kali satu kalian pulang. Harus sabar. 1, 2, 3. وفاكهة مما يتخيرون وفاكهة مما يتخيرون وفاكهة مما يتخيرون. Amma ba'da. Ada yang disampaikan dulu, monggo silakan. Ini bicara tentang syukur. Ya, syukur. Ya. Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab hikamnya itu menyampaikan tentang syukur ini. Man lam yashkurin ni'ama faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha bi'iqabiha. Jadi barang siapa yang tidak bisa mensyukuri nikmat Allah yang sudah dia anugerahkan, maka dia terancam kehilangan nikmat tersebut. Bisa jadi kesehatan tidak dijaga dengan olahraga, pola makan yang baik, pola tidur yang baik, akhirnya nikmat kesehatan itu lama-lama dicabut. Pelan begitu, kamu tahu-tahu lemah, nikmat pandangan mata ambulan seperti saya begitu bisa jadi kurang disyukuri dengan pandangan yang baik-baik atau digunakan dengan proporsional, akhirnya daya pandangnya, nikmat daya pandangnya mulai berkurang, dan seterusnya. Tetapi sebaliknya, wa man syakaraha faqad qayyadaha bi'iqaliha. Barang siapa yang bisa mensyukuri nikmat tersebut, maka dia sama saja telah mengikat nikmat itu dengan ikatan yang kuat. Ya, jadi nikmat pamannya tadi, nikmat kesehatan, akhirnya diawetkan kesehatannya sampai tua, sampai sepuh. Ya, maka dulu atau bahkan sekarang juga ada, bisa jadi ada orang yang sepuhnya sudah 100 tahun lebih, tetapi karena bisa menggunakan kesehatannya, memanfaatkan ke fisiknya untuk hal-hal yang baik, akhirnya kesehatannya terjaga sampai sepuh begitu. Ya. Tetapi sebaliknya ada yang usianya baru 20, 30 begitu sudah loyo, kemudian fisiknya sudah sakit-sakitan ada. Salah satunya bisa jadi karena apa? Karena tidak bisa mensyukuri nikmat kesehatan tadi. Kemudian makalah ini ya, disyarah oleh Imam Al-Munawi, Abdullah Al-Munawi dalam kitab Abdullah Al-Bahiyah Bishafi Ibnu Hikam Al-Aqaliyah. Beliau menyampaikan asyukru qaidul wujudi wa saydul mafqud. Jadi syukur itu ada punya dua fungsi. Fungsi yang pertama kata beliau apa? Qaidul wujud. Jadi kalau kita bisa mensyukuri nikmat, itu fungsi yang pertama adalah mengikat nikmat yang sudah dikasih ke kita. Tetap begitu, tetap. Ya. Wasaidul mafqud. Plus apa? Memancing, menarik nikmat yang dulu kita dapat. Maka inilah wujud atau representasi atau ijawantah pelaksanaan
Jadi apa? Lagi syakartum lazidannakum. Cuma memang catatannya adalah jangan sampai kemudian maksud ditambah di situ semuanya serba fisik. Satu, saya dapat satu, saya syukuri nanti jadi dua. Belum tentu seperti itu. Bisa jadi seperti itu, bisa jadi tidak. Bisa jadi yang ditambah itu wujud fisiknya, bisa jadi kualitasnya. Kata dia, bisa jadi ditambah wujud yang lain, kurang lebih seperti itu. Jadi jangan sampai kemudian dapat satu HP, HP-nya disyukuri, kemudian dapat dua HP, belum tentu seperti itu. Itu asyukru qaidul wujudi wa saydul mahfuz. Kemudian mengontrol nafsu perut dan bawahnya perut, maka hidup kita insya Allah baik-baik saja. Insya Allah baik-baik saja. Bawahnya perut itu sesuai dengan nas hadis, maka cara menjaga dan mengontrol serta mengendalikannya adalah dengan cara mengendalikan perut, nafsu atau syahwat perut dulu. Maka dianjurkan supaya terkondisi bawah perut, akhirnya harus dianjurkan untuk berpuasa. Tapi catatannya tentu jelas, berpuasanya sesuai adat. Kalau puasa kita sesuai adat, maka insya Allah bawahnya perut itu pun akan terkondisi dengan baik. Sebagai contoh orang ada yang puasa, kemudian sayangnya begitu, ketika sahur atau buka itu asal makan sebanyak-banyaknya ketika sahur, kemudian seketika buka juga sekenanya. Akhirnya yang terjadi Yang terjadi dia melakukan puasa, baik itu ada sahur atau ada bukanya tidak sesuai adat yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang akhirnya berakibat pada efek yang harusnya muncul itu tidak muncul. Efek yang harusnya itu bisa mengontrol bawahnya perut itu ternyata tidak didapatkan. Karena tidak mengikuti sunnah Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam adab berpuasa. Allahu Akbar. Sambung ya. Baik, sudah.